Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 117 Jakarta, Ibu Dr. Indarwanti MPD, serta Ibu Kepala Sekolah Budi Mulya Utama, Ibu Susi Lisnawati. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta Karisyat selaku pemateri yang alhamdulillah telah hadir bersama kita serta teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri acara Tausiah Islam dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, para tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan kegiatan acara Tausiah Islam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang keempat pembacaan 99 Asmaul Husna, lalu masuk ke dalam acara inti yaitu Tausiah Islam, dilanjut dengan doa, dan yang terakhir penutup. Kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acara telah resmi dibuka. Kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMPN 117 Jakarta yang sekaligus akan membuka kegiatan Isra Mi'raj hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Indarwanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat, rahmat, hidayah dan inayah beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada nikmat yang paling sehat, yang paling bahagia saat ini selain nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang tercinta SMP Negeri 117 Jakarta, hari ini kita merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, pengurus OSIS luar biasa sudah langsung bisa mengadakan pelaksanaan Isra Mi'raj ini yang memang merupakan agenda tahunan dalam keagamaan, khususnya Islam, sehingga di hari yang mulia ini tanggal 28 Februari langsung bisa merayakan. Walaupun kita merayakannya secara virtual, yaitu melalui Zoom. Tetapi ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau tidak menurunkan pandemi, kita tidak akan pernah bersyukur. Kita tidak akan pernah meningkatkan keimanan. Kita tidak akan pernah bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau pernah memikirkan ilmuku, karena engkau tidak akan
sampai kepada ilmuku. Tetapi Zoom virtual ini merupakan salah satu ilmu. Salah satu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya kecil, rasanya mimpi untuk bertelepon, untuk video call, untuk berbicara melalui virtual Zoom. Apakah bisa ya? Saya ada di rumah, di Pulau Mas, anak-anak murid saya ada di Pondok Bambu, ada di Cipinang Melayu, ada di Cipinang Muara, ada di Pondok Kelapa, bahkan mungkin ada yang di Bekasi, Bapak Ibu guru, tapi kita bisa saling melihat. Nah, jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW harus kita percayai bahwa itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pertemuan virtual Zoom pagi ini juga adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus selalu meningkatkan keimanan. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang hadir pada acara Isra Mi'raj ini, dan juga nanti narasumber, marilah kita merayakan Isra Mi'raj sebagai syiar Islam, tetapi mohon untuk Bapak Ibu guru dan narasumber, jangan menyinggung masalah selain masalah Isra Mi'raj untuk meningkatkan akhlak mulia murid-murid SMP Negeri 17 Jakarta. Kita tidak menyerempet hal-hal yang bukan ranah kita. Ranah kita adalah ranah anak SMP yang sedang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui perayaan Isra Mi'raj ini. Itu saja yang saya pesankan. Mari kita ikuti seluruh kegiatan rangkaian pada pagi hari ini. Jika masih ada yang belum masuk, mungkin masih bisa diworo-woro untuk masuk, karena Zoom kita ini saya sewakan yang 1.000 orang bisa masuk, ya. Di sini baru ada 391 dengan saya, ya. Karena kita meraih keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Demikian. Dan dengan ini juga saya nyatakan kegiatan perayaan Isra Mi'raj SMP Negeri 117 Jakarta dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Indarwanti. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Budi Mulia Utama, yaitu Ibu Susi Lisnawati. Kepada Ibu Susi, waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah Bu Susi sudah ada? Karena saya belum lihat dari tadi. Halo Ibu Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilewatin saja dulu kalau Ibu Susi belum masuk ya. Karena link Zoom-nya semalam datangnya terlalu malam, jadi saya kirimkan link Zoom-nya ke Bu Susi itu sudah hampir Gitu. Mungkin belum bergabung ya. Nah, sudah saya WA lagi sih dan sudah settle. Dilewat saja dulu, Mak. Karena ada kendala, jadi saya lanjutkan ya. Sambutan dari Ketua OSIS SMPN 117 Jakarta, yaitu Arenisha. Pada Arenisha, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 117 Jakarta, Ibu Dr. Indarwanti, MPD. Kepala Sekolah SMP Budi Mulia Utama, Ibu Susi Lisnawati. Juga Bapak Ibu Guru, para panitia penyelenggara acara,
Dan nantinya narasumber kita yaitu Kak Rishad, yang dimana Kak Rishad akan mengisi materi dalam acara kali ini. Dan pastinya teman-teman dari Sejubel maupun teman-teman dari SMP Budi Mulya Utama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini. Dalam rangka memperingati salah satu hari besar umat Islam, yakni Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berperan dan berusaha sebaik mungkin membantu dalam event ini, sehingga dapat terwujud dan semoga dapat berjalan hingga akhir acara nanti. Khususnya untuk Ibu Indar yang telah ACC ya, udah menerima proposal kita. Kita berterima kasih banyak kepada pembina OSIS, guru-guru yang sudah mendukung acara ini. Dan untuk itu saya akan menjelaskan beberapa tema yang akan kita angkat dari Isra Miraj ini. Yang pertama, kita itu telah membuat suatu tema yang dimana itu generasi milenial yang beriman dan berkarakter. Yang dimana harapan kami, OSIS 38, semoga anak-anak SMP Sejubel ini bisa menjadi generasi milenial yang berkarakter dan beriman, serta bertakwa. Selain itu juga kami ingin agar teman-teman bisa mengambil hikmah dari tausiah yang akan dibacakan dan akan dijelaskan oleh Kak Rishad nanti. Dan pastinya, semoga Isra Miraj kali ini nantinya benar-benar dapat menjadi manfaat, barokah, dan benar-benar bisa dihayati oleh hadirin sekalian. Dan mungkin lebih poelnya lagi, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya juga ingin mewakili seluruh panitia penyelenggara, memohon maaf jika dalam pelaksanaan event ini masih terdapat beberapa kekurangan ataupun kesalahan. Bila ada masukan, kritik, serta saran, bisa sampaikan langsung kepada Kepengurusan OSIS Angkatan 38. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah surah Al-Isra ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Saudara Vigo Julianto dan sari tilawah oleh Saudari Kinan Nurul Aulia. Kepada Vigo dan Kinan dipersilakan. Vigo, Kinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kami akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara keempat, yaitu pembacaan 99 Asmaul Husna. Dibawakan oleh kelas berapa? Siapa disebutkan ya? MC? Kayak tadi Pigo, umpamanya Pigo kan tadi kelas 7 berapa gitu ya? Maaf Pak, share screen ya Pak? Ayo, pembaca Asmaul Husna siapa? Nggak kepilih, Mas. Ini kan kelasnya di Ya, udah tim yang membaca Asmaul Husna. Ayo, siap. Ya, di cancel aja yang lain.
Lanjut. Ini mau dilanjut aja, Pak. Ya, kalau memang belum siap nanti bisa cancel dulu, bisa nanti menyusul. Baik, Pak. Ibu kepala itu, coba Ibu di kontak lagi, Neng. MC, halo. Pak Judi. Ibu kepala SMP BU. Iya, Pak, ya. Terlupa, betul. Pak Duki, mohon maaf, Ibu Susi tidak bisa hadir. Oh, gitu Ibu ya. Ya. Ya Bu, karena juga ada acara Isra Mi'raj. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah semua melaksanakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun juga langsung 2 Zoom karena Dinas Pendidikan juga melaksanakan Isra Mi'raj dengan pembicara Bapak Dr. Kiai Haji Abdi Hidayat LC. Iya, ya Bu. Saya 2 Zoom ini, Zoom dengan siswa, tapi Zoom juga dengan Dinas Pendidikan, ya. Alhamdulillah, semua umat Islam melaksanakan hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua rata-rata mulai dari jam 8 pagi ini semua serentak sama ya. Begitu Pak Duki. Lanjut, anak cantik lanjut acara. Dosis keempat. Dosis 1 dulu banyak yang belum. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah Islam Kalau dalam Shopee belum rangka... cocok nggak dia? Kalau beli itu cocok nggak? Shopee itu. Host, coba dimatikan itu. Dan ntar kalau salah gimana? Gak bisa kembaliin. Beli 2 aja. Apa yang satu buat HDMI? Sorry, Pak. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah Islam dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Karisyat. Kepada Karisyat, waktu dan tempat dipersilakan. Video nggak itu nih ya, nih. Maaf. Aren, screen-nya coba ditutup, Ren. Udah mau itu nih. Video. Tidak cukup. Assalamualaikum Pak Jody. Sebentar, karena kan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ji. Ayo Pak. Sebentar. Sehat-sehat ya. Ya Aren, silakan Aren. Pak Zuki, ini untuk jadi kita Asmaul Husna. Halo, ya. Iya, jadi ini acara Pak, baru nanti tahu yang akan disampaikan langsung. Langsung. Iya, sebentar ya Pak. Yuk. Sambungkan dulu Pak Jody dengan Kak Richard-nya. Mohon maaf Pak. Suaranya putus-putus, Ren. Ini sementara kita kan acaranya sebelumnya itu Asmaul Husna dulu, baru nanti tausiah. Jadi sementara kita Asmaul Husna dulu. Ya, silakan Asmaul Husna dulu ya. Sambil tunggu pembicaranya ya. Indonesia. Suaranya nggak ada, Rin. Suaranya nggak ada, suaranya. Halo? Suaranya nggak ada? Sebentar. Tidak ada. Nggak ada. Tapi suara saya ada nggak? Ada. Kedengeran. Kedengeran nggak, Pri? Enggak, kalau suara share screen kamu nggak kedengeran, tapi kalau suara kamu kedengeran.
Benar. Ren, pembicaranya udah ada nih Ren, kayaknya. Ini Asmaul Husna dulu atau langsung tausiah? Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna dulu deh, coba. Suaranya nggak kedengeran. Coba dibantu anak OSIS, coba nih. Gak ada suaranya Pak Yudi. Iya Pak. Ya Rahim, Ya Alim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ya ada nih, sudah mulai ada suaranya nih. Ya Jabbar, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Muzaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Hakim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani,
ya Mughni, ya Mani, ya Nur, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Ya, bisa saya lanjut? Lanjut, saya. Ya. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah Islam dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Karisyad. Kepada Karisyad, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya cek udah jelas suara saya, videonya juga udah masuk. Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya, sehat ya? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Kak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita terhadap kehadirat Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu merasakan nikmat luar biasa. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa mute dulu teman-teman yang masih on. Oke. Alhamdulillah ya, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak banget, sampai pada saat ini pun kita masih melaksanakan nikmat Allah yang sangat luar biasa, dari mulai kesehatan, dari mulai nikmat iman, bahkan dari mulai nikmat Islam. Bahkan sampai saat ini pun mungkin kita bisa bernafas dengan lancar, ya tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau misal Allah cabut nih nikmatnya, gimana? Oksigen sekarang aja mahal. Dan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini terhempas penyakit COVID-19 yang harus bahkan menggunakan oksigen, dan oksigennya itu juga kalau udah habis ya harus beli lagi, dan nominalnya nggak bakal semurah yang kita sekarang bisa rasakan. Tapi Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, kita pada kesempatan kali ini tuh bisa menghirup udara tuh langsung plong, lancar. Adakah teman-teman yang udaranya bayar, misalnya tiap jam harus bayar ke pemerintah misalnya karena kita telah menghirup udara misalnya? Nah, ini kan nggak ada gitu kan. Nah, ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dilahirkan di dalam keadaan Islam. Karena nikmat terbesar yang seseorang miliki di dunia ini, tidak ada nikmat paling besar kecuali kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh nih, agama yang paling aku ridhoi dan yang paling sudah pokoknya ini agama adalah agama Islam. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakannya. Nah, alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan momen yang masya Allah tabarakallah ini, momen Isra Mi'raj ya, kita ketahui bersama bahwasanya Isra dan Mi'raj ini salah satu kisah sejarahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa banget. Awal mula diperintahkannya kita untuk mengerjakan sholat ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Dulu, nih, ini kita sekilas dulu ya. Sekilas sebelum kita masuk ke inti materi kita, insya Allah kita 40 menit ya, panitia, benar ya? Oke, nanti insya Allah berarti kita nanti diingatkan ya teman-teman, kalau misal saya agak kelebihan nanti kita bakal adain sesi tanya jawab juga. Jadi nanti ingatkan 40 menit insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Menengok sekilas sejarah tentang Isra Mi'raj. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu berangkat Isra dan Mi'raj itu kalau dibayangkan dengan pemikiran manusia, ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena safarnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu tidak, ya
tidak bisa dibayangkan dengan otak manusia secara sehat gitu. Siapa coba antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa? Dari Mekah, dari Saudi Arabia itu ke Palestina. Dan jaraknya itu cuma 1 malam ditempuhnya. Dengan apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak dengan apa? Burak, Kak. Dengan burak. Masya Allah, tabarakallah. Burak itu seperti apa, burak? Ada yang tahu nggak burak? Apakah apa gitu kan? Apakah pesawat jenis apa ataukah apa? Apa burak coba? Semacam kuda bukan sih? Burak, taib. Nah, burak itu bahasakan seperti Sagittarius ya. Kalian punya ini bintang-bintangnya. Kita nggak boleh percaya bintang ya. Jangan percaya bintang dulu. Maksudnya itu bisa diibaratkan seperti kuda yang bercula kemudian yang bersayap. Itu banyak riwayat yang mengatakan menggambarkan burak itu seperti apa. Nah, di sini baginda kita Muhammad SAW pada kesempatan kali ini, pada sekarang ini, pada fase Isra Mi'raj ini, beliau itu safar, ya, safar dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa itu dengan buruk, dan jarak tempuhnya itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. 99,999 nggak tahu berapa sembilannya, itu kecepatannya lebih banyak dari kecepatan bahkan mengalahi kecepatan cahaya. Itu adalah sekilas perjalanan Rasulullah SAW. Nah, sesampainya di sana, maka timbullah syariat pertama kali adalah syariat kita nih, yaitu sholat. Nah, coba bayangin teman-teman semuanya, kita sholat, awal mula perintah sholat itu adalah 50 kali. Itu bayangin kalian 50 kali dalam sehari. Ya, yang 5 kali aja masih hilang, apalagi yang 50 kali ya kan. Yang 5 kali itu kadang aduh mager gitu kan, apalagi kalau sudah main game, apalagi sudah miring HP-nya ya teman-teman, kalau HP-nya udah miring, Allahu Akbar, aduh sudah ya, itu nggak tahu ya, sholatnya bisa nanti 5 menit lagi, tapi 5 menitnya kita itu bisa sejam ya, 10 menitnya kita bisa sejam. Nah ini coba tanyakan pada diri kita sendiri ya, yang kita tidak boleh mengejar seseorang, tanya kepada diri kita sendiri. Nah akhirnya ketika turun di syariat pertama ya, di dalam Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra Mi'raj, sholat 50 kali. Kemudian Nabi SAW turun menghampiri ketika sudah dari langit ke-7. Jadi Nabi itu, jadi langit itu gini teman-teman. Langit itu ada lapisannya. Ada lapisan langit pertama, kedua. Nah, Rasulullah itu sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Di situ Rasul berada di Sidratul Muntaha. Ya, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala ini berbicara langsung secara tatap muka? Ya tentu tidak, ya. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi, kalau teman-teman pernah dengarkan kisah-kisah para nabi, mereka berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui sitar. Sitar itu adalah semacam cadar, bukan cadar. Maksudnya sitar, penutup. Jadi ada penutup gitu, tabir. Tabir. Ada tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW pun juga pada saat itu tuh dia tidak serta-merta beliau itu memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar di dunia dan di akhirat, ini nikmat paling besar di akhirat dan di dunia adalah salah satunya adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang teman-teman merasa melihat Allah ya kayaknya nggak besar-besar deh. Karena mungkin sebagian dari kita kalau sudah di surga kan katanya kalau di surga itu apapun yang kita minta boleh. Nanti kalau di surga, ya ini biasanya para anak-anak muda, nanti kalau di surga pokoknya pengen rumah yang besar, ya, pengen mobil yang banyak. Ya, ini pemikiran kita ya, pengen banyak. Kemudian juga apa? Mungkin bisa ketemu dengan siapa? Kemudian tapi nikmat sesungguhnya, nikmat terbesar ketika kita berada di surganya Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita coba sedikit membedah dulu tentang Isra Mi'raj ini biar teman-teman tahu apa sih Isra Mi'raj itu. Oke, Isra. Kita ambil dari satu kata dulu, Isra. Isra itu adalah sara. Isra itu berasal dari kata sara, bermakna perjalanan, ya. Perjalanan di malam hari. Jadi Isra itu berasal dari kata sara yang berarti perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril. Ya, kalau Isra itu dari istilahnya, dari istilah yang lainnya adalah perjalanan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril, bersama Jibril dari Mekah terjadi perjalanan awalnya. Kok anak kelas 9 bukannya ke anak kelas 7 ya? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya.
Buktinya apa sih Bang gitu kan? Buktinya apa sih kalau perjalanan dari Mekah kemudian menuju Baitul Maqdis? Nah, ini teman-teman bisa ditulis mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ya. Ini pas suratnya Al-Isra ya. Suratnya hanya Al-Isra ya. Al-Mi'raj enggak ada. Jadi jangan ditambahin. Surat hanya Al-Isra. Oke. Al-Isra ayat 1 teman-teman yang pertama ya. Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi ibadihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Artinya maha suci Allah. Subhanalladzi ya, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina. Ya, itu teman-teman coba cek di Maps nanti kalau udah selesai. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram itu dari Mekah Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa tuh jauh banget loh, serius loh. Itu jauh banget, serius. Jadi kalau kalian lihat di Maps itu bakal jauh banget. Al-Isra ayat 1. Itu tentang Isra ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala, Mi'raj. Mi'raj. Apa sih Mir? Tadi Isra udah ya. Isra jadi perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, sebentar. Oke. Kemudian, adapun Mi'raj, ini Mi'raj ya teman-teman ya. Adapun Mi'raj adalah, secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Ya. Sebuah alat yang dipakai untuk naik. Di sini dikatakan sebentar. Oke. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus. Tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju langit. Jadi gini teman-teman, naiknya itu diartikan sebagai Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Rasulullah. Naiknya Rasulullah itu diartikan sebagai apa itu? Dari tangganya, dari bumi menuju ke langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm, ini panjang banget jadi kita tidak baca. Teman-teman bisa lihat ini dalil pengertian dari Mi'raj ya. Dari An-Najm ayat 1 sampai 18. Teman-teman nanti bisa cek juga. Nah, itu sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Sekarang kisahnya, kita bahas kisahnya dulu. Kita sambil ringkas. Oke. Secara umum teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, kisah Najm, kisah yang sangat luar biasa yang Masya Allah Tabarakallah ini benar-benar Allah abadikan gitu. Jadi kisah yang agung saat ini, momen Isra Mi'raj ini Allah agungkan dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tadi ya di dalam Al-Isra ayat 1 itu sudah jelas banget. Kemudian di dalam firman yang lainnya ini panjang banget, An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi teman-teman kalau kalau misalnya dikatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu gimana sih maksudnya pengertiannya, teman-teman bisa jawab aja nanti di dalam surat Al-Isra ayat 1 kemudian An-Najm ayat 1 sampai 18. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih sebagai muslim wajib bagi kita. Ini bukan sudah sunnah atau tidak ya. Ini sudah derajatnya itu sudah menjadi wajib. Wajib bagi kita, bagi seorang muslim. Saya pribadi dan teman-teman semua Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwasanya gimana sih sebenarnya Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa apa ya? Karena anak muda ya, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau guru-guru kita mungkin ya, guru-guru agama kita misalnya ataupun mungkin orang-orang tua kita, beliau mengetahui karena mungkin pendidikan zaman dulu itu mungkin menjelaskan lebih jelas ya, gangguannya itu nggak ada. Tapi kita sebagai anak muda zaman now ya kan ya, anak-anak muda zaman now itu ya minim banget pengetahuan yang mungkin pada saat ini kita ketahui. Maka kita sebagai seorang muslim, terutama ya muslim dan muslimah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi teman-teman untuk mengetahui kisah-kisah seperti ini. Harus teman-teman mengerti. Kenapa? Ya karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya sekarang gini, kalau kalian memang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, apakah kalian sudah kenal dengan Rasulullah? Ya, kalau nih kamu mengaku bahwasanya cinta Rasulullah, kita cinta Rasulullah. Apakah kita sudah yakin benar-benar kita cinta Rasulullah? Apakah kita lebih cinta Rasulullah atau sama Jimin, atau sama Jungkook, atau sama V mungkin? Ya, kita realistis gitu. Jadi kita lebih cinta sama siapa? Kalau sudah kita membahas tentang ini bukan disclaimer ya teman-teman, disclaimer ini bukan aku pengen membahas tentang salah satu grup band ataupun karena yang viral tuh mereka. Apakah kita lebih mengetahui mereka? Oh Jimin itu ya lahirnya segini. Dia tuh ganteng banget tuh. Tapi ketika kita sudah ngomong
gimana kalau Rasulullah SAW? Rasulullah istrinya namanya Fatimah. Udah salah lagi. Istri yang namanya Aisyah ngomongnya Fatimah. Ya. Tapi kalau sudah membahas tentang personil BTS ada berapa? Ada Jimin, ada Jungkook, ada V, ada siapa lagi teman-teman? Aku nggak ngerti. Cuman yang sering dengar namanya itu aja. Kita kan tahu gitu. Oke, selain nanti tiba-tiba nanti kita bahas kayak gitu ya. Anak muda biasanya ntar komen nggak viral kalau nggak bawa BTS. Kebanyakan orang-orang kayak gitu kurang ajar. Ya, jadi itu tanyakan pada kita. Kamu lebih mengerti tentang agamamu atau kamu lebih mengerti tentang orang lain? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar penentuan. Benar-benar penentuan ibadah seseorang. Rasul yang dulunya 50 kali kemudian sampai menjadi 5 kali. Ya, Nabi SAW itu turun. Naik Allah mengisyaratkan 50 kali turun bertemu dengan para penjaga langit. Kemudian ngomong lagi, apa yang Allah tetapkan kepada kamu wahai Muhammad? Ditetapkan bagi saya sholat 50 kali, 50 waktu misalnya. Nggak akan mampu. Kemudian para penjaga langit, para nabi yang berada di sana mengatakan kamu tidak akan mampu wahai Rasulullah. Umatku tuh nggak bakal mampu. Ya jujur sih, yang 5 aja kayak gini, apalagi 50 kan ya. Ya, jadi mengatakan bahwasanya oke, kamu naik lagi, nggak akan kuat, udah ya berat, nggak kuat, biar aku aja gitu. Maksudnya jadi berat gitu. Naik dia lagi ke atas. Naik ke atas, kemudian ngomong sama Allah SWT, ya Allah, berilah keringanan kepada umatku. Ya, berilah keringanan kepada umatku. Kemudian Allah barusan akhirnya Nabi turun, naik lagi, Nabi turun, naik lagi, ya kan? Jadilah akhirnya ditetapkan bahwasanya sholat, kewajiban sholat bagi seorang kaum muslimin adalah 5 waktu. Dari mulai subuh, dari mulai zuhur, dari mulai asar, dari mulai maghrib, dari mulai isya. Dikerjakannya kalian sudah tahu kan jam berapa. Oke? Apabila kita mengerjakannya tidak sesuai dengan jamnya, berarti yang salah siapa? Waktunya apa kita? Jadi, kalian ngerti siapa yang salah gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Wajib bagi kita untuk mengetahui sejarahnya Rasulullah SAW. Kita harus mengetahui tentang sejarah Islam. Karena anak muda zaman sekarang itu lebih benar-benar berperan penting bagi kemajuan Islam. Ya, teman-teman bisa sadari sendiri. Kita bukan menyampingkan orang tua kita, tapi orang tua kita zaman sekarang, mereka sekarang sudah istirahat. Ya, mereka sudah lelah. Ini kita nih, saya dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang saatnya. Buat apa? Ya buat untuk mengetahui ya. Banyak sekarang orang-orang itu mungkin sudah menjadi lebih baik ya. Kayak misalnya saya mungkin aktif di komunitas anak-anak muda ya. Saya aktif di komunitas muda, saya aktif di sosial media. Di situ banyak banget misalnya orang-orang yang misal bukan konsultasi, saya dokter ya. Maksudnya itu ngomong kayak pengen berhijrah misalnya, pengen menjadi lebih baik lagi ya. Dan itu loh, anak muda tuh kayak gitu. Pengen ngerti tentang sirah Nabi, pengen ngerti tentang agama Islam lebih dalam nih gimana. Kenapa, teman-teman? Dengan Islam, teman-teman itu selamat. Ya, dengan Islam, kita benar-benar bisa menghadapi dunia yang fana ini benar-benar luar biasa. Ya, kita tidak akan sembrono. Karena apa, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki kaidah agama yang benar-benar kuat, ya, dia akan dengan mudah menjatuhkan agamanya sendiri. Ya, teman-teman sekarang udah tahu ya, banyak banget yang viral ya. Yang mungkin sekarang teman-teman juga udah dengar, antara menyamakan lantunan azan ya dengan guguk ya, dengan guguk kita tidak katakan karena nanti kekotor. Kenapa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa? Ya karena beliau ini menurut pandangan saya, ini di sini saya tidak menggiring opini teman-teman untuk tidak. Cuman karena keminiman agama yang mereka punya. Coba mereka benar-benar berpikir, ya Allah, lantunan azan siapa sih? Yang azan itu siapa? Ya, bukan Pak Imam ya. Pak Imam rumahnya di sana ya. Pak Imam kalau azan cuma azan aja, dia marbot masjid. Tapi ketika ada orang azan, sejatinya tuh bukan dia yang azan, teman-teman. Tapi itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba teman-teman, azan itu coba teman-teman lihat artinya apa aja ya. Contohnya, ayyala shalah, ayo sholat. Kita diajak untuk sholat. Baik tidak? Iya baik. Masa kita ngajak ayo sholat ya? Dipakai toa masjid, ayo sholat. Salah. Apakah harus dikecilkan? Bahkan yang merasa bahwasanya nanti terganggu dan lain sebagainya, teman-teman kita yang non muslim juga tidak terganggu, udah banyak banget testinya. Kemudian hayya 'alal falah, udah diajak sholat, terus diajak menang nih, ayo kita menang. Itu masih dibilang mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu menurut saya yang mungkin keminiman agama dalam diri mereka yang minim.
tidak merasa bahwasanya Islam itu sebagai landasannya. Nah, ini teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus memiliki Islam di dalam hatinya. Harus benar-benar mencerminkan agama saya gitu. Apapun yang terjadi buat agama saya akan rela berkorban gitu. Berkorban dengan misalnya ya membantu kalau agama kita diserangnya, bukan kita tiba-tiba ikut tawuran, bukan. Ya bukan ngebom ya. Jangan. Hindari hal-hal yang bersifat jahat, hindari. Maka kita sebagai seorang muslim ya kita membantu agama kita dengan semaksimal yang kita mampu, ya kan? Jadi itu sudah kewajiban buat kita semuanya, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Nah, oke, teman-teman kita mengulas sedikit sebentar, ya, sedikit mengulas tentang kapan Isra Mi'raj ini terjadi gitu. Diriwayatkan dari beberapa orang, dari beberapa salafus saleh, Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya. Terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama ahli sejarah berbeda pendapat. Ya. Ulama ahli sejarah atau ahli sirah, mereka berbagai pendapat tentang hal ini. Namun, di antara kejadian Isra Mi'raj ini yang pertama, ya, peristiwa tersebut terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama ya, dengan kenabiannya. Jadi awal kenabian Rasul SAW, peristiwa Isra Mi'raj ini mulai diangkat. Ini pendapat dari Imam At-Tabrani rahimahullah. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman terjadi 5 tahun ya. Peristiwa tersebut itu terjadi 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah sebagai Rasul ya. Terjadi ketika Rasul itu diutus. Nah, ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Ini pendapat yang ketiga. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi ketika 5 tahun Nabi udah jadi Rasul. Kemudian yang ketiga, peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab ya, sama kayak tadi ya teman-teman ya, tahun ke-10 kenabian. Ini pendapatnya juga dari Al-Alama Al-Mazhurfuri rahimahullah. Nah, oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang nih pertanyaan saya tentang buat teman-teman, apa kita sebagai anak muda terutama ya, bagaimana kita mengaplikasikan ya, bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam peran-peran seperti ini. Contohnya nih, misalnya kita sebagai anak muda, apa yang bisa kita perbuat untuk agama kita pada era saat ini? Ya, di antaranya kalau misal saya sambil saya bantu ya, di antaranya sekarang ya dengan kayak gini ya, dengan yang seperti ini, dengan teman-teman mengadakan misalnya acara-acara seperti ini. Ini termasuk peran seorang anak muda dalam memakmurkan Islamnya. Ya, karena ini sebuah pengetahuan ya harus teman-teman ngerti gitu. Harus pengetahuan yang gimana teman-teman itu nggak boleh sampai nggak tahu. Gitu. Isra Mi'raj apa sih? Isra Mi'raj pokoknya ada agenda acara nanti salawatan, habis itu dapat berkat, dapat jajan. Itu mungkin sebagian orang berpendapat seperti itu. Ya pokoknya datang aja nanti kamu dapat jajan itu. Mau ikut salawatan, mau enggak, pokoknya datang dapat jajan pulang. Ya, ini pemahaman beberapa orang. Nah, cuman yang harus teman-teman ketahui adalah apa sih esensi dari Isra Mi'raj? Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj? Ya gitu kan. Nah, di antaranya Rasulullah itu benar-benar memperjuangkan umatnya. Yang keliling ke atas ke bawah siapa? Rasulullah. Yang berjuang untuk umatnya siapa? Rasulullah. Dan maka masa kita saat ini, apakah kita tidak mau meneladani Rasulullah? Ya, karena banyak banget teman-teman yang dirahmati Allah SWT, anak muda zaman sekarang yang sudah terlalu dibutakan oleh namanya globalisasi ya, udah dibutakan dengan yang namanya tren. Kalau nggak ikut tren ya, kalau nggak ngikut tren nggak kece, nggak keren ya. Kalau nggak ngikutin tren nggak kece. Padahal kita sebagai seorang muslim dia harus meneladani sikap Rasulullah. Nah, gimana sih cara kita sebagai anak muda misalnya? Ini tips buat para teman-teman yang masih muda ya, dan buat yang sudah tua juga nggak apa-apa. Ya, saya masih muda tapi bakal menjadi tua. Tapi ini tips bakal saya praktikkan juga gitu. Teman-teman mau muda terus, teman-teman mau tua terus ya kan tidak mungkin. Namanya hidup kan pasti berjalan gitu kan. Kalau bisa balik, saya mau balik jadi bayi gitu kan. Pasti ada yang pengen kayak gitu. Ya, bahkan kalau ada yang mau bisa memilih, kalau bisa memilih saya mau dilahirkan bahkan seperti itu. Ya naudzubillah min dzalik kan ya. Ya kalian sudah lahir ya sudah lahir aja. Oke. Ya, hakikat mencintai Nabi SAW. Gimana sih? Ya salah satu tips ya buat kita untuk mencintai Rasulullah. Ya karena kita nggak bisa ketemu Rasulullah ya. Kalau kamu mau ketemu Rasulullah, silakan kalian ke jembatan nih sekarang,
lompat ya. Ketemu kamu nggak tahu ketemu di mana, pokoknya ketemu ya di dalam dulu ya. Oke. Tips bagi teman-teman semuanya mungkin pengen mengetahui atau lebih mencintai Rasulullah SAW, ya di antara lain yang pertama membaca sirahnya, membaca sejarahnya. Ya, kita mengetahui sejarah Nabi itu seperti apa, ya. Nabi itu kecilnya gimana? Nabi itu waktu pemuda gimana? Nabi itu awal mula hijrahnya itu seperti apa? Apa yang Nabi SAW lakukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu yang pertama ya, kita meneladani sirahnya, kita mengetahui gimana sih beliau itu gitu dari awal mula menjadi Rasulullah, menjadi Rasul sampai beliau wafat. Nah, kemudian juga di antara kita untuk meneladani sikap Rasulullah, kita mengetahui sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah menjalankan apa yang datang dari dia, yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang. Ya. Kita menaati semua apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan menjauhi apa yang beliau larang. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Rasulullah itu gak pernah bohong. Beda sama doi ya. Kalau doi tidak boleh bawa doi teman-teman ya. Doi nggak salah apa-apa. Ya. Kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya pasti benar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah berkata, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang, yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kalian itu terimalah. Ya, apa yang sudah Rasul berikan kepada kita itu terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi apa yang dilarang sama Rasulullah, ya maka tinggalkan. Karena itu adalah bentuk dari larangan Nabi SAW. Al-Hasyr ayat 7 ya. Nah, jadi ikuti semua. Apa yang Nabi perintahkan, sholat sunnah misalnya. Ya, ikuti. Nah, teman-teman nih, apakah selama hidupnya sholat sunnahnya udah berapa kali? Ketika sholat duhur atau asar nih misalnya, atau sholat-sholat yang lainnya. Apakah kita hanya sholat itu saja, sholat inti saja, sholat duhur, 4 rakaat, sudah. Tapi apakah kita juga sholat yang qobliyah? Apakah kita juga sholat yang ba'diyah? Nah, itu coba tanyakan kepada diri kita. Apakah kita mau mencari pahala akhirat, amalan akhirat itu banyak-banyak, atau hanya sedikit saja? Ini tergantung buat teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih sebagai seorang muslim ya, juga harus cara meneladani Rasulullah yang lain ya, meneladani hakikat mencintai Nabi seperti apa, yaitu adalah bersolawat dengan Nabi SAW. Ya, kenapa kita harus bersolawat nih kepada Nabi? Kenapa kita bersolawat? Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat buat Nabi SAW. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Sesungguhnya innallaha wa malaikat, sesungguhnya itu Allah dan para malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi. Mereka itu berselawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman beriman tidak? Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuh bilang, wahai orang-orang yang beriman. Kalian beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah atau beriman kepada idola kalian atau beriman kepada orang lain? Nah, ini kan kita nggak tahu. Nah, yang tahu hanya diri kita sendiri. Shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau kamu merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersalawatlah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Nah, jadi teman-teman ketika kalian mendengar nih misalnya ada orang mengatakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita disunahkan buat apa mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga termasuk pahala buat kita semuanya kalau kita berselawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita sedikit lanjutkan. Ini waktu masih berapa menit lagi panitia? Masih lama kan ya? Masih kurang berapa menit? Sekitar 5 menit ya, Kak. Berapa? Kurang lebih 5 menit ya, 5 menit. Oke, teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang aku pengen benar-benar karena mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Mungkin karena saya pada saat ini tuh bergelut ya, bukan bergelut berantem ya. Maksudnya tuh bergelut itu adalah berkecimpung di dunia misalnya sosial media. Nah, banyak banget teman-teman saya, ini cerita pribadi saya, banyak banget dari teman-teman online saya itu yang mungkin pada saat ini dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, karena mereka merasa bahwasanya ya saya hidup itu
Kalau saya terlalu ikut dalam kehidupan dunia, saya terlalu berkecimpung dalam kehidupan dunia, ya ini bisa bukan menyesatkan, ini bisa menyelewengkan diri saya. Maka teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kesempatan ya hidup nih ya. Ayo kita sama-sama buat tambah amal nih. Tambah amal tuh kayak gimana sih? Ya mungkin kalian sholatnya tepat waktu ya. Mungkin misal pada saat ini teman-teman masih ada yang sholatnya dari 5 waktu itu cuma 3 waktu. Atau baru 1 waktu nih, maghrib aja, karena maghrib tuh musolanya azan. Kalau isya musolanya nggak azan. Duhur musolanya nggak azan. Nah, tapi ketika teman-teman sudah bisa ingin memperbaiki pelan-pelan, nggak apa-apa banget. Kalian yang sholatnya masih 1 waktu jadi 2 waktu. Ini termasuk hijrah berproses. Allah tuh mengatakan, Allah tuh cinta kepada orang yang beramal sedikit tapi continue. Amalannya tuh sedikit, ya maksudnya dia tuh sedikit-sedikit, tapi dia terus istiqomah. Daripada yang langsung banyak banget, ya, tapi 1 hari, 2 hari, ya, hilang. Nah, dan teman-teman ingat, seluruh niat kita untuk berubah menjadi baik akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, teman-teman, hadis yang mungkin sering banget kita dengar ya. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita itu akan diganjar sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, hadisnya mungkin terpotong sampai situ. Cuman ada lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah pengen menjadi lebih baik itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keutamaan sesuai dengan yang dia niatkan. Ya dia akan mendapatkan ya karena Allah. Dia pengen sholat karena Allah. Dia pengen benar-benar menjadi lebih baik karena Allah. Bahkan teman-teman, dia pengen berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Maka dia akan mendapatkan pahala ya karena Allah. Tapi Nabi mengingatkan nih di akhir, faman kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia. Hijrahnya tuh dia pengen menjadi lebih baik tuh biar dia dicap kayak orang alim ya. Dia berubah menjadi lebih baik tuh biar dia dicap sebagai wah ini berilmu nih. Nah, kalau dia tujuannya biar dapat panggilan dari masyarakat, ya panggilan dari orang-orang sekitarnya, kayak teman-teman nih misalnya, teman-teman misalnya di sekolah, ya teman-teman di sekolah sering sholat duha misalnya, tapi teman-teman sholat duha itu niatnya karena memang biar teman-teman ngecap aku tuh si paling sholat duha, sering banget si paling sholat duha, atau si apa misalnya. Nah, ya kalau teman-teman niatnya pengen seperti itu ya maka akan mendapatkan seperti itu saja. Tapi kalau teman-teman sholat duha karena pengen aku ngerasa amal aku kurang, aku ngerasa kayaknya amalan aku tuh lebih sedikit daripada dosa-dosa. Ya udahlah aku pengen menambah dengan sholat misalnya. Oh, di sekolah itu misalnya ada kotak infak misalnya. Ya aku ngerasa kayaknya mungkin dengan kotak infak ini bisa aku nambah pahala. Coba teman-teman tuh doktrin diri seperti itu. Ya, doktrin diri teman-teman tuh kayak oke, saya ini amalannya saya kurang. Dan saya juga nggak yakin amalan saya lebih banyak daripada dosa-dosa saya. Oke lah, sedikit demi sedikit, saya sedikit. Teman-teman menyingkirkan duri di jalan, pahalanya besar banget. Teman-teman nggak usah pakai mengeluarkan biaya, teman-teman selawat sama Nabi. Teman-teman beristighfar, itu juga sama saja dengan menambah pahala yang sangat banyak. Coba sekarang doktrin kepada diri teman-teman, dari hal kecil, bahwasanya, oh ini saya lakukan karena saya yakin bahwasanya amalan saya nggak banyak, pahala saya nggak banyak. Allah Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin daripada yang lainnya ya. Ya ada yang lagi DJ dia. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman, doktrin diri kita semuanya untuk ya inilah. Saya pengen nambah amal sedikit. Teman-teman ingat ya. Oke, wait. Oke. Mungkin itu teman-teman. Ya, mungkin itu sedikit teman-teman yang bisa kita bahas ya. Kita insya Allah lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit tentang Isra Mi'raj dan berbagai keutamaan-keutamaan yang bisa kita bahas. Apabila ada kesalahan, saya kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Kak Risyad atas materi yang telah disampaikan. Ini kita lanjut, ada pengumuman sedikit buat lomba Isra Mi'raj.
Jadi OSIS kami menyelenggarakan beberapa lomba buat memperingati Isra Mi'raj itu. Yang pertama ada lomba cerdas cermat, itu setiap kelas harus mengirimkan 3 peserta yang akan dilaksanakan lombanya itu nanti siang. Yang kedua itu ada lomba kaligrafi dan yang ketiga itu ada lomba azan juga. Jadi buat kalian yang minat buat ikut lomba bisa ngechat di kontak personnya ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara berikutnya yaitu doa yang mana akan dipimpin oleh Muhammad Aldi. Kepada Aldi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan halalan tayyiban fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم يسر علينا في طلب العلم وفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الواسعة وإنك على كل شيء قدير يا كريم فتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء يا عليم اقضي حوائجنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Arin, ada pengumuman dari Pak Doki, Rin. Sebentar ya. Jangan lupa Judi. Halo MC, Arin. Iya, Pak. Bapak mau ada pengumuman dulu. Yang ditutup dulu ya. Setelah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak mengucapkan mengacungkan 2 jempol untuk OSIS 48 sekarang. 38, Pak. 38, Pak. 38, Pak. Cakep, hebat banget sudah bisa menyelenggarakan PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam. Di balik itu anak-anakku sekalian, tentunya Bapak memberikan penghargaan dan apresiasi, yaitu berbentuk penilaian terhadap kalian yang pada kesempatan ini ikut serta, yaitu sebagai peserta acara Maulid Nabi. Jangan lupa absen keikutsertaan kalian ya, yang dibuktikan nanti akan dipoto oleh Pak Juhdi ini. Oleh Pak Juhdi per kelas nanti. Tolong dibuka kameranya, nanti Pak Juhdi atau OSIS akan memoto, 71 berapa orang yang ikut. Dan sebagai sebagai catatan Bapak, kalian itu mengumpulkan ringkasan ya, apa tadi yang sudah diserap, barangkali yang belum ya,
sampai batas waktu hari Jumat, karena besok kita masuk. Rabu masuk, Kamis masuk, ya. Rabu masuk, Kamis libur, Jumat masuk lagi. Insya Allah. Ya, sebagai penilaian agama Islam yang kemarin disampaikan sama Kakak Osis, ya. Dari seluruh kelas 7 1 sampai 77, 81 sampai 87, 91 sampai 97, kalian harap mengumpulkan sebagai bukti keikutsertaan. Satu, nanti akan dipoto, yang kedua ringkasan materi. Nggak usah banyak-banyak, apa yang tadi Kak Risa sudah sampaikan. Terlebih itu, sekali lagi anak-anak sekalian, Bapak mengapresiasi kalian, ya, yang setelah berkiprah, insya Allah Allah menjadikan pahala bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada rekan-rekan saya, Bapak dan Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Insya Allah ini akan menjadi syahadah di hadapan Allah, yaitu untuk diambil ijazah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja pengumuman ya, anak sekalian. Sekali lagi, ya jangan lupa absen keikutsertaan dan bukti foto. Ya, nanti kalau kameranya dibuka, semua akan dipoto oleh Pak Judi. Begitu kan Pak Jo? Mau nambah? Pak Judi mau nambah barangkali? Sebentar ya Pak, saya mengumumkan kepada anak-anak. Ya Ibu, mangga. Tunggu. Anak-anakku yang Ibu banggakan, alhamdulillah 442 siswa hadir dan Bapak Ibu guru hadir di Isra Mi'raj ini ya. Ya, alhamdulillah. Di Dinas Pendidikan juga hadir kurang lebih 1.000 orang sampai full. Kemudian Ibu Susi di SMP Budi Mulya Utama juga mengadakan Isra Mi'raj ini ya. Anak-anakku, besok kita masuk kembali. Pastikan kondisi badan anak-anak sehat. Iya. Tapi masuknya masih 50%. Ya, 50%. Sambil dicek kondisi masing-masing. Ibu selalu mengingatkan yang kelas 9 dan kelas 8 pagi, mohon sarapan dulu dari rumah. Kalau kalian masuk nasi 5 suap saja, itu sudah menjadikan pertahanan tubuh kalian. Dan oksigen yang masuk ke dalam otak itu memang bagus di pagi hari dan hanya bertahan sampai jam 9. Ya. Setelah itu kalian harus menerima asupan lagi. Oleh sebab itu di PTM ini pukul 10 sudah selesai. Jangan jajan di depan sekolah. Tidak terjamin apakah di situ ada virusnya atau tidak. Apakah tangan abangnya yang jual macam-macam itu pakai sarung tangan atau tidak. Kemudian debu yang lewat itu juga bagaimana, ya. Anak-anak yang pandai adalah anak-anak yang bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri. Ya, karena kalau terdeteksi lagi ada penderita COVID pada saat sekolah dibuka, kita akan tutup lagi sekolahnya. Tentu itulah tidak menyenangkan, ya. Kuota kalian juga akan terpakai kembali untuk PJJ. Harapan Ibu dan harapan Bapak Ibu guru serta semuanya yang lain, marilah kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri minimal dengan prokes, ya. Tidak berdekat-dekatan, terutama di ruangan atas karena kan tangga kita cuma satu, ya. Jadi harus bergiliran pada saat naik dan turun tangga. Kemudian harus selalu menjaga kesehatan. Kalau kalian tidak bisa makan nasi, makanlah roti. Tidak bisa makan roti dan nasi, ya kamu makan biskuit yang kamu sukai sebelum berangkat ke sekolah. Hari ini ada salam dari Ibu untuk orang tua murid. Wabil khusus kelas 9, karena kelas 9 akan menjalani ujian akhir semester genap, kemudian akan menjalani ujian praktek, dan juga akan menjalani ujian sekolah, ya penentu. Kemudian Ibu dan guru-guru juga akan mengundang orang tua nanti untuk hadir ke sekolah.
dengan protokol kesehatan yang ketat, khusus kelas 9, untuk kita melakukan cek and recheck kembali nilai raport. Ya, semoga kelas 9 yang ada di sini mendengarkan. Karena Ibu kan juga sudah Zoom pada orang tua murid di semester ganjil, bahwa untuk pendaftaran nanti ke sekolah selanjutnya adalah melalui sistem data nilai raport semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika melalui Zoom itu agak sulit, maka sekolah akan memanggil secara bergiliran orang tua murid kelas 9 melalui wali kelas masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan mohon yang hadir adalah orang tua. Kecuali, mohon maaf, kalau yang memang orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Ya mungkin digantikan oleh walinya. Karena nanti orang tua dan wali kelas akan tanda tangan di sebuah form bahwa sistem data nilai rapotnya adalah benar, tidak terjadi kesalahan. Di sekolah sudah 3 kali pemeriksaan, maka besok diperiksa kembali oleh wali kelas, orang tua, dan sekolah, ya, supaya valid datanya. Karena ini sangat berperan penting untuk nanti pada saat PPDB. Sementara Ibu masih belum diizinkan untuk menerangkan tentang PPDB, tetapi kita sudah menyicil memeriksa sistem data nilai rapotnya dahulu. Ya, nanti akan ada pengarahan dari Ibu sesuai izin dinas tentang PPDB. Jika dinas sudah mengizinkan, kepala-kepala sekolah menginformasikan kepada siswa-siswanya. Gitu ya. Untuk siswa kelas 7, juga begitu, walaupun masuknya siang, kalian sudah harus makan. Bukan membawa uang untuk membeli makanan di sekolah, karena kantin sekolah tidak buka. Ya, tidak buka. Jadi jangan, oh di sekolah ada jual cilok. Itu bukan tidak bergizi ya, dan juga Ibu bukan tidak membolehkan orang berdagang ya, Ibu juga salah. Tetapi pastikan tubuhmu kuat enggak dengan makanan-makanan seperti itu. Gitu ya. Lebih baik kalian bawa, kalau istilah orang Jawa, bawanya ompreng. Ya, ompreng itu adalah tempat makanan yang di dalamnya berisi makanan yang kalian sukai. Karena Ibu kebetulan Jawa ya. Bawa tempat makanan gitu ya, bawa susu, bawa kacang hijau yang menyehatkan badan kita. Ibu pun begitu. Kalau enggak, Ibu nggak bisa bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridoi dan merestui Ibu untuk memimpin SMP Negeri 117 Jakarta. Sudah 2 tahun, Maret ini kita 2 tahun COVID. 16 Maret pertama kali, Februari terdengar COVID, 16 Maret sekolah di PJJ-kan atau belajar jarak jauh dari rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu kesehatan pada Ibu yang membuat Ibu terharu dan selalu bermunajat kepada Allah, meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan kesehatan Bapak Ibu guru yang ada di 117. Demikian anak-anak ya. Kalau ada anak yang pilek, tidak usah ke sekolah, berobat ya. Berobat. Kalau takut berobat, minimal minum jeruk nipis, minum madu untuk meningkatkan kekuatannya. Karena agak sulit membedakan antara Omikron dengan flu biasa ya. Ciri-cirinya hampir sama. Tetapi kalau sudah terkena flu, pasti Omikron akan mudah masuk. Karena pada saat tubuh kita flu, badan kita melemah. Ya, maka virus itu adalah DNA yang masuk ke dalam tubuh manusia, baru dia beraktivitas dan hidup gitu ya. Sementara pada saat berada di luar, kebetulan Ibu guru biologi, pada saat dia berada di luar, maka dia akan berubah menjadi DNA, bukan berbentuk makhluk hidup. Ya, itu saja anak-anak. Tetap semangat. Tutam-tam untuk Kak Risa, tutam-tam untuk anak-anak 117 Jakarta yang hadir, tutam-tam untuk pengurus OSIS. Luar biasa, ya. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya.
Kalian akan bertemu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi di Zoom yang wabarakatuh. satu. Ya. Namun sebelum ditutup, saya Svediva dan Karisa Agika Zalfa selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan kata. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pak Jody, halo. Halo hadir Pak, yuk. Foto dulu Pak per kelas. Pak Oke, foto. Bulail. Ayo Bulel, punten. Minta bantuannya foto. 71 Ayo, semua kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka. Izin. Baik, Bapak Ibu, mohon kameranya untuk dibuka dan anak-anakku sekalian, kita dokumentasi terlebih dahulu. Karena ada 18 slide. Ya, kita mulai dari slide pertama ya. Yuk semuanya ada kamera, Ibu hitung di hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, 72, Bu Elul. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Ya, 73. Berikutnya. 1, 2, 3. 74, Bu Elul. Oke, berikutnya 1, 2, 3. 75. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman ke-6. Ya, 76. Sudah. 1, 2, 3. Halaman ke-7. 1, 2, 3. Nah, Bulail, semangat Bulail. Ya, halaman ke-8. 81. Halaman ke-9. 82. Oke, sebentar. Halaman ke-10. Halaman ke-11. Halaman ke-12. Halaman ke-13. Halaman ke-14. Ya. Kelas 9, Belul. Ke-15. 92. Ke-16. Dan terakhir halaman 17. Nilainya gimana nih kalau halaman? Saya nggak dipoto sih. Siapa Bapak yang mau saya foto? Saya spotlight. Ulail. Oke, Sudah semuanya. Sudah semua. Oke. Ya, silakan Pak Zudi dilanjutkan. Terima kasih Ustaz. Itu Pak Rambat belum dipoto, Ulail. Pak Rambat, nah saya cari dulu nih Pak Rambat, yang mana Pak Rambat? Yo. Oh ini nih saya spotlight. Nah, Betul, Pak Duki. Mantap itu. Pak Duki sudah Pak Duki. Oh, udah ya. Sudah Pak. Kalau campur gitu berhalaman gimana, Bu Elul? Ntar bisa dipilah-pilah ya? Kalau